Dinas Pangan Kabupaten Karawang merupakan lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, perkenalkan kami dari Fakultas Pertanian Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi agribisnis. Kami di sini ingin melakukan wawancara kepada Bapak mengenai penyuluhan di bidang penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang. Sebelumnya atas nama siapa Pak? Ada Hari Bapak Ada Hari. Bapak Ada Hari ini di sini posisinya sebagai apa? Ketua Tim Informasi dan Teknologi. Bapak bisa menjelaskan nggak secara singkat tentang lembaga penyuluhan di Dinas Pertanian ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan permohonan maaf karena dalam hal ini saya mewakili Pak Endang Wawan selaku Kepala Bidang Penyuluhan. Saya sendiri Ada Hari sebagai Ketua Tim Informasi dan Teknologi di bidang penyuluhan. Untuk bidang penyuluhan itu sendiri, awal mulanya itu ada sebuah badan yang terbentuk di tahun 2010, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kehutanan. Jadi namanya BP4K di tahun 2010. Kemudian ada perubahan SOTK, Sistem Organisasi Tata Kelola OPD, perangkat daerah berubah, dan BP4K itu melebur jadi satu kesatuan dengan Dinas Pertanian di tahun 2017. Nah, awal mulanya bidang penyuluhan terbentuk itu akibat dari mergernya BP4K ke Dinas Pertanian. Jadi terbentuklah bidang penyuluhan yang membawahi personil para penyuluh yang ada di lapangan. Seperti itu. Untuk kelembagaan petani itu bukan hanya sekadar kelompok tani ataupun gapoktan. Gapoktan itu gabungan dari kelompok-kelompok tani. Nah, KWT pun termasuk ke dalam kelembagaan petani. Kelompok wanita tani disingkat jadi KWT. Kemudian ada juga untuk generasi mudanya nih, namanya Taruna Tani. Tuh, lalu ada juga kelembagaan petani lainnya seperti P4S, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Itu sifatnya swadaya, jadi berdiri sendiri, tapi ada support dari APBD 1 dari provinsi, bahkan dari kementerian pun dari pusat ada, cuma dari daerah lembaga tersebut bersifat mandiri, tidak mengandalkan anggaran dari pemerintah. Terus Pak, bagaimana penyuluhan ini berperan dalam pemberdayaan petani di daerah Karawang ini Pak? Jadi apakah kegiatan penyuluhan ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi petani gitu Pak? Nah, saya kira iya, soalnya begini, untuk kelompok tani yang di dalamnya yaitu para petani, itu selalu rutin diadakan biasanya penyuluhan awal musim. Jadi sebelum melakukan masa tanam, kita adakan rembuk, tuh rembuk tani yang di dalamnya membahas mengenai persiapan untuk pelaksanaan tanam, baik musim tanam rendeng maupun merekat. Seperti itu. Jadi saya kira cukup signifikan. Itu seluruh petani Pak? Seluruh petani di 30 kecamatan, di semua WKPP, meskipun jumlah PPL-nya tidak sebanding dengan jumlah WKPP. Ada yang megang 2 WKPP, wilayah kerja penyuluh pertanian WKPP. Jadi ya alhamdulillah sampai saat ini kegiatan tersebut masih berjalan, bahkan dari tugas pengamat hama pun ikut andil. Mereka bergerak untuk mengamati hama, baik itu pada saat persemaian maupun pada saat pertanaman sampai dengan menjelang panen. Tuh.
Selanjutnya ya Pak. Kita lanjut ke bagian kegiatan di lembaga penyuluhan ini Pak. Apa ada apa saja? Terus program penyuluhan apa saja sih Pak yang saat ini dijalankan oleh lembaga penyuluhan di Dinas Pertanian? Program. Oke, untuk sub kegiatan di bidang penyuluhan itu ada 5. 2 sub kegiatan ada di kelembagaan penyuluh. Prasarana ada di Pak Iwan juga, itu 2. Kemudian di Bu Eka itu kelembagaan petani dan pembentukan kelembagaan ekonomi petani. Jadi meningkatkan kelas kelompok tani menjadi sebuah lembaga yang bersifat korporasi. Itu bekerjasama dengan dinas koperasi UMKM. Jadi difasilitasi oleh dinas koperasi juga. Sedang berjalan ya Pak kegiatannya? Sedang berjalan. Sedangkan di saya sendiri itu sub kegiatannya hanya 1, tapi ada 2 aktivitas. Dalam satu sub kegiatan tersebut, aktivitas yang pertama yaitu sekolah lapang sedang berlangsung karena mulai olah tanah, kita adakan demplot di kelompok tani, olah tanah sampai dengan panen, kita amati dengan melibatkan PPL dan POPT dan petani itu sendiri kelompoknya. Kemudian aktivitas yang kedua akan dilaksanakan di Oktober ini. Kami akan mengirimkan, bahkan tahap 1 sudah kami undang dari BSIP Mektan, Mekanisasi Pertanian yang dari Tangerang tuh Banten, untuk menjadi narasumber di Banyusari. Jumlah peserta yang hadir di tahap 1 sebanyak 20 orang petaninya, dan di tahap 2 pun kami akan mengirimkan para petani tersebut ke Tangerang. Jadi ikut gitu? Ya, artinya gini, kemarin di tahap 1 mereka itu diberikan pembekalan berupa teori. Nah, nextnya kita akan bawa mereka, kirimkan sebanyak 20 orang tersebut untuk dilatih dalam operasional dan pemeliharaan Alsintan, alat dan mesin pertanian, dengan lokasi di BSIP Tangerang di Banten sana selama 4 hari insya Allah. Jadi selain untuk menjadi operator, ya Alsintannya berupa traktor roda 2, kemudian traktor roda 4, sama alat tanam transplanter, alat tanam padi. Jadi dari 3 item Alsintan tersebut kami berikan pembekalan prakteknya gimana cara mengoperasionalkan, cara menjalankan alat tersebut. Kemudian ketika ada kerusakan atau trouble pada alat tersebut, gimana cara memperbaikinya, ataupun tidak ada kerusakan, gimana cara merawatnya supaya alat tersebut bisa terus dipakai. Seperti itu. Kita lanjut ya Pak. Apa tantangan utama yang Bapak hadapi dalam memberikan layanan penyuluhan kepada petani khususnya daerah Karawang ini Pak? Oke. Untuk yang pertama kendalanya yaitu petani dengan usia yang sudah cukup ya. Jadi beliau itu gaptek. Sekarang kan kita udah zamannya digitalisasi ya. Jadi tapi itu untuk permasalahan regenerasi petani, kami pun ikut dengan program yang diadakan oleh Kang Emil waktu beliau menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Itu programnya Petani Milenial. Jadi yang pemuda-pemuda yang bergerak di bidang pertanian, yang berusaha tani di rank usia 19 sampai dengan 39 tahun, kita masukkan ke dalam dashboard Petani Milenial yang telah disediakan oleh provinsi. Sebenarnya solusinya udah kita temukan, udah ada jawabannya, dan itu sudah terlaksana. Artinya bukan hanya dalam komoditas tanaman pangan, mencakup juga hortikultura. Tanaman pangan tahu apa? Umbi, Terus padi, terus ya, kedelai ya, pokoknya yang bersifat makanan pokok. Kemudian untuk tanaman hortikulturanya pun komoditasnya ada cabai, cengkeh, tomat, seperti itu. Kita sudah berjalan, ada beberapa orang bahkan sudah membuat suatu produk hasil olahan panennya itu menjadi sambal, gitu kan, dan sudah dipasarkan seperti itu. Lalu komoditas perkebunan
seperti halnya kopi. Selain hasil dari panennya juga, mereka itu para petani muda nih, milenial, dilatih juga untuk menjadi barista. Bagaimana caranya menyajikan? Nah, itu ada pelatihannya. Kita kirim juga ke Lembang, itu di bawah bidang perkebunan dan perlindungan tanaman. PIC-nya kuliah. Kemudian ada juga komoditas ternak. Peternakan itu berupa daging, entah itu daging bebek, domba gitu ya. Nah, daging domba, sapi itu ada juga yang olahan air susunya tuh, susu murni, sumur namanya gitu. Ada juga seperti itu. Kemudian kita juga dengan Dinas Perikanan gabung juga, karena apa? Di perikanan itu yang namanya petani milenial itu disebutnya pembudidaya ikan. Ada PIC-nya Pak Rizal, Pak Rizali dari Dinas Perikanan. Bahkan kami pun kemarin sempat ada kegiatan rapat koordinasi, para PIC dihadirkan di Bandung, diundang oleh Biro Perekonomian, dan dilanjutkan rapat lagi di Cirebon dengan Bapeda Provinsi. Jadi semuanya sudah terkoordinasi dengan baik. Alhamdulillah itu sudah berjalan. Itu mungkin hanya itu ya, kendalanya cuma satu itu aja. Tapi untuk buruh tani ada juga, artinya yang kulit tandur gitu kan, itu salah satu kendala juga. Artinya begini, ketika kami mempergunakan alat dan mesin pertanian, nah mereka itu, buruh tani itu akan penghasilan akan berkurang. Artinya mereka, ya itu dari sisi sosiologinya. Saya kira itu cuma dua permasalahan itu aja. Apalagi nih? Menurut Bapak, apa sih pandangan mengenai peran lembaga penyuluhan ini dalam mendukung keberlanjutan sektor pertanian? Perannya ya sangat besar sekali ya, untuk berkontribusi untuk meningkatkan sektor pertanian ini. Para petani yang tergabung di dalam kelompok tani itu akan mendapatkan subsidi ataupun bantuan. Subsidi tersebut dalam bentuk pupuk untuk kebutuhan tanaman, kemudian juga ada alsintan, pengadaan prasarana untuk mengolah bahkan sampai dengan panen. Ada itu mesin kombain. Jadi untuk meningkatkan hasil dari panen itu, yang dulunya digebot, itu kan paburantaknya, non paburantak, aur-auran, ambaraya gitu ya, si bulir gabahnya tuh. Jadi itu akan mengurangi tonase hasil dari panen. Kemudian ada tuh mesin, namanya mesin lontong, dimasukin tuh, itu juga masih ada yang tercecer, artinya masih ada yang, nah ketika jadi nggak masuk ke dalam karung. Nah nextnya sekarang itu ada mesin combine, ya, lumayan gede ya. Udah sering kan melihat waktu panen tuh ada mesin gede masuk, jadi begitu panen itu si gabah itu langsung masuk ke dalam karung. Jadi petani itu nggak susah lagi ketika akan menimbang hasil panennya. Jadi karungnya langsung ditimbang, berapa hasil hasilnya langsung dijual. Bahkan untuk harganya pun gabah tersebut bisa berbeda. Hasil panen dengan menggunakan kombain harganya lebih tinggi dibanding dengan menggunakan mesin rontok, apalagi yang digebot. Artinya yang pemilik sawah itu sekarang lebih memilih menggunakan kombain. Ya, meskipun ada biaya untuk sewa kisaran 1,7 sampai dengan 2 juta. Bapak ada rekomendasi nggak untuk pengembangan lebih lanjut program penyuluhan di lembaga ini? Justru saya lebih merekomendasikan untuk program penyuluhan ke depan, berharap dengan adanya regenerasi petani, yaitu para petani milenial mampu untuk mempergunakan, memanfaatkan media yang ada di dalam genggaman berupa HP yang bersifat digitalisasi, dan
menggunakan juga alat dan mesin pertanian. Soalnya makin kesini para petani baik itu pemilik maupun yang penggarap ataupun buruh tani itu akan mulai habis terkikis. Artinya satu usianya sudah sepuh, secara otomatis tenaga akan berkurang, gitu kan. Nah, salah satu rekomendasi yang saya ajukan itu lebih mengedepankan ke dunia digital. Bahkan untuk studi tirunya sendiri itu kita pernah ke Lembang, kita lihat di sana dengan satu perangkat HP ini kita bisa mengontrol pertanaman. Iya, betul. Namanya Internet of Things, IoT. Bahkan dari Fakultas Teknik dari Unsika pernah memberikan suatu tempat untuk persemaian padi itu sudah dalam IoT. Pernah gitu, anak mahasiswa yang udah selesai dia mencoba praktek dan memberikan ke kami dan sudah bermanfaatkan di kelompok, kita kirim ke kelompok. Cuma permasalahannya ya harus manteng, jadi jangan yang lokasinya jauh dari sinyal, yang sinyalnya susah atau jelek itu kadang itu bisa dipantau melalui HP. Misalnya, oh lupa nih nyirang, posisi saya sedang jauh misalnya lagi di Banten atau di Bandung, lupa nyirang, bisa langsung dicek melalui HP, kita langsung otomatis pencet aja siram, jalan tuh di kebun, itu. Cuma itu kembali lagi ke anggaran, artinya dananya biayanya lumayan besar, gitu kan. Itu modal awal yang gede, tapi semakin kesini ya istilahnya bisa berkurang lah. Tapi hasil alhamdulillah memuaskan. Baik Bapak, mungkin cukup sekian wawancara di kelompok kami. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan ini. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.